Minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang nubuatan ketiga jabatan Kristus, yaitu jabatannya sebagai seorang nabi, sebagai seorang imam, dan juga sebagai seorang raja. Dan ketiga jabatan yang dipegang oleh Kristus ini adalah jabatan yang unik. Artinya tiada duanya. Hanya Kristus satu-satunya yang memegang jabatan sebagai nabi yang istimewa. Tidak ada nabi sebelum dia maupun sesudah dia yang memegang jabatan istimewa ini. Dan sebagai seorang imam, dia juga adalah imam besar yang berasal dari garis keturunan ataupun berasal dari lini Melkisedek, imam besar yang misterius. Bukan dari garis keturunan Imam Harun. Dan sebagai raja, dia juga adalah raja yang unik. Dia tidak sama seperti raja-raja pada umumnya. Dia adalah raja yang kekal. Kerajaannya dikatakan tidak akan pernah berkesudahan. Nah, sore hari ini kita akan melihat salah satu dari ketiga jabatan Kristus, yaitu jabatannya sebagai seorang nabi. Nah, teks yang kita baca tadi adalah tulisan dari Nabi Musa sendiri yang disampaikan kepada umat Tuhan orang Israel. Bahwasanya Tuhan akan membangkitkan seorang nabi bagi umatnya, bagi mereka dari antara saudara mereka. Artinya akan ada seorang nabi yang dibangkitkan atau muncul dari tengah-tengah bangsa Israel sendiri. Dan nabi ini dikatakan sama seperti Musa. Nah, meskipun dikatakan di sini sama seperti Musa, tapi kalau kita melihat karakteristik dari kenabian Tuhan Yesus sendiri, dia jauh lebih besar tentunya, jauh lebih tinggi daripada Nabi Musa. Dan Tuhan Allah akan menaruh firman-Nya di dalam mulut nabi yang spesial ini, nabi yang istimewa ini. Dia akan mengatakan kepada mereka segala yang Tuhan Allah telah perintahkan kepadanya. Dan setiap orang harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh nabi ini. Karena Tuhan Allah juga mengatakan, orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang diucapkan nabi itu, demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Jadi ada pertanggungjawaban yang dituntut dari setiap orang yang mengabaikan apa yang disampaikan oleh nabi yang dinubuatkan ini. Nah, meskipun kita tidak melihat secara jelas, secara eksplisit ya, bahwasanya nabi yang dibicarakan dalam Ulangan pasal 18 ayat 18 ini adalah Yesus Kristus. Tapi banyak dari penafsir dan juga bapak-bapak gereja meyakini bahwa ini adalah nubuatan tentang Yesus Kristus yang akan mengemban jabatan sebagai seorang nabi. Dan jabatan nabi ini adalah bukan jabatan nabi biasa, karena kalau kita melihat di dalam Ulangan pasal 34 ayat 10 sampai 12, saya akan bacakan. Firman Tuhan berkata, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mukjizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Nah, kita melihat dari ayat ini bahwa Musa adalah nabi besar bagi bangsa Israel. Dan Tuhan menjanjikan bahwa dia tidak akan membangkitkan seorang nabi seperti Musa. Tapi di dalam Ulangan pasal 18, dia menubuatkan jabatan seorang nabi yang khusus, yang bahkan melebihi Musa, yang akan datang, yang akan menjalankan tugasnya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umatnya. Nah, di dalam pelayanan Tuhan Yesus, ketika orang-orang Farisi tidak mempercayai apa yang dia sampaikan, tidak mempercayai bahwa Yesus adalah Mesias, tidak mempercayai bahwa Yesus adalah utusan dari Allah, dia mengatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat
Di dalam Yohanes 5 ayat 45 sampai 46 dikatakan demikian. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia atau Musa telah menulis tentang aku. Jadi perkataan Tuhan Yesus di sini menjelaskan bahwasanya Musa di dalam 5 kitab yang dia tulis, dia menuliskan tentang Yesus. Dan kita percayai di dalam Ulangan pasal 18 ayat 18 ini juga adalah salah satu tulisan Musa yang berbicara tentang Yesus. Jadi nabi ini adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri yang akan mengemban tugas jabatan yang istimewa. Dia akan menyampaikan firman Tuhan kepada umatnya, dan setiap orang yang tidak mau mendengarkan perkataannya akan dituntut pertanggungjawaban. Nah, di dalam Ulangan 34 ayat 10 tadi yang saya bacakan, bahwa Tuhan mengatakan seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Jadi Musa adalah seorang nabi yang istimewa juga dalam hal dari sekian nabi yang pernah diutus oleh Tuhan Allah, Musa adalah nabi yang pernah berhadapan muka dengan Allah ketika dia berada di Gunung Sinai selama 40 hari 40 malam. Dan sangat menarik, di dalam pelayanan Tuhan Yesus, dia juga mengatakan bahwasanya dia telah melihat Allah. Sama seperti Musa yang berhadapan muka dengan Allah, Tuhan Yesus juga mengatakan, Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Jadi dia di sini sedang mengatakan bahwa dia mengenal Allah, bukan hanya mengenal, dia melihat wajahnya, melihat Allah. Dan dia tentu saja memiliki persekutuan dengan Allah, dia adalah Allah sendiri. Jadi kita melihat bahwa karakteristik ya dari nubuatan tentang jabatan nabi yang dibicarakan Musa dalam Ulangan 18 sangat cocok, sangat tepat mengarah kepada pribadi Yesus. Nah, kita juga akan melihat dari tulisan Katekismus Besar Westminster pertanyaan 43. Nah, di sini ada dibicarakan sebuah pertanyaan tentang bagaimanakah Kristus menjalankan jabatan sebagai nabi. Nah, kita tentu percaya bahwa jabatan nabi, kenabian Tuhan Yesus memang adalah diberikan kepadanya. Dan dalam hal apa? Dalam bagaimana Kristus menjalankan jabatan nabi ini? Nah, di sini jawabannya diberikan, Kristus menjalankan jabatan nabi dengan menyatakan kepada gereja dalam segala abad melalui roh dan firman-Nya, melalui berbagai pelayanan, seluruh kehendak Allah berhubung dengan segala sesuatu yang menyangkutkan pembangunan atau pembangunan rohani, berbicara di sini, dan keselamatannya. Jadi di sini kita bisa melihat satu kalimat inti bahwa Kristus menjalankan jabatan nabi dengan menyatakan kepada gereja seluruh kehendak Allah. Nah, kalau kita baca lanjutan dari Ulangan 18 ayat 20, bahwa Tuhan Allah memberikan satu deskripsi ya untuk mengotentifikasi, untuk melihat apakah seseorang ini adalah nabi utusan Allah atau tidak. Dan Tuhan Allah memberikan satu penjelasan bagaimana cara orang Israel menilai bahwa apa yang dikatakan nabi itu adalah benar dari Allah atau tidak. Dalam Ulangan 18:20 dikatakan, tetapi seorang nabi yang terlalu berani mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Dengan kata lain, bahwa seorang nabi haruslah dipanggil, diutus oleh Allah, dan dia hanya boleh menyampaikan segala sesuatu yang Tuhan Allah telah sampaikan kepadanya. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Kalau nabi itu berbicara sesuatu
atas nama Allah, tapi apa yang dia katakan tidak terjadi, maka nabi itu juga dikatakan nabi palsu dan dia harus dihukum mati. Nah, kita melihat bahwa salah satu karakteristik seorang nabi adalah menyampaikan kehendak Tuhan atau menyampaikan firman Tuhan kepada umatnya. Nah, di dalam pelayanannya, Tuhan Yesus juga menyampaikan kepada orang banyak. Dalam Yohanes 4:34 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaanku. Dia mengatakan bahwa melakukan kehendak Allah adalah makanannya. Artinya bahwa yang paling utama, yang paling penting bagi Yesus adalah menyampaikan apa yang menjadi kehendak Bapa yang telah mengutus Dia dan menyelesaikan misinya atau pekerjaannya selama Dia diutus di bumi. Dengan kata lain, bahwa Tuhan Yesus mengakui bahwa apapun yang Dia katakan, yang Dia sampaikan adalah sesungguhnya kehendak Allah. Jadi Tuhan Yesus di dalam masa pelayanannya sesungguhnya ketika Dia menyampaikan firman Tuhan ataupun mengajar orang banyak, Dia menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Allah untuk didengarkan atau dilakukan oleh umatnya. Nah, ini tugas utama yang Tuhan Yesus lakukan selama pelayanannya. Ini adalah tugas seorang nabi yang menyatakan kehendak Allah kepada umatnya. Dan kita sambung lagi apa yang dikatakan di Katekismus Besar Westminster ini. Kristus menjalankan jabatan nabi dengan menyatakan kepada gereja dalam segala abad melalui roh dan firman-Nya. Melalui roh dan firman-Nya, firman Tuhan yang Dia sampaikan, dan Dia dipimpin oleh roh. Nah, dalam satu peristiwa ketika Tuhan Yesus berada di sinagoge atau rumah ibadat di tempat di mana Dia dibesarkan, di Nazaret. Dia membaca kitab Yesaya. Yesaya pasal 61 ayat 2. Yang berbunyi demikian, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Dan ketika Dia selesai membacakan kutipan dari Nabi Yesaya, Dia mengatakan bahwa pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Jadi apa yang disampaikan oleh Yesaya digenapi oleh Tuhan Yesus. Pada dasarnya Dia adalah nabi yang diutus itu karena roh Tuhan ada padanya. Dan Dia diutus oleh Allah untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dia menyampaikan kabar gembira, kabar baik kepada orang-orang yang Dia layani. Jadi Tuhan Yesus dalam masa pelayanannya di dunia ini, sebagai seorang nabi, Dia menyampaikan apa yang menjadi kehendak Allah, dan roh Tuhan ada padanya, dan Dia juga menyampaikan segala firman Allah kepada orang-orang Israel pada masa itu. Dan di dalam melalui berbagai pelayanan, ya, dikatakan di sini, Dia menyatakan kepada gereja, juga melalui berbagai pelayanan seluruh kehendak Allah. Nah, di dalam pelayanan Tuhan Yesus, kita melihat bagaimana Dia mengajar orang-orang banyak, memberitakan tentang kerajaan Allah, menyampaikan tentang jalan keselamatan. Dan Dia juga dikatakan di sini bahwa Dia menyampaikan seluruh kehendak Allah berhubungan dengan segala sesuatu yang menyangkutkan pembangunan atau edification, pembangunan fisik secara rohani juga, karena Tuhan Yesus pada masa pelayanannya Dia juga melakukan banyak mukjizat. Dia menyembuhkan orang-orang sakit, orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang yang kena sakit kusta disembuhkan, bahkan Dia membangkitkan orang mati, yang sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Musa. Jadi Dia dalam jabatan sebagai nabi, Dia lebih tinggi daripada Musa, dan bahkan Tuhan Yesus dikatakan Dia juga mengampuni dosa. Nah, tidak ada pernah nabi sepanjang sejarah zaman bangsa Israel yang pernah mengampuni dosa umat manusia, selain daripada Yesus Kristus yang memegang jabatan sebagai nabi. Makanya kita katakan Dia adalah nabi yang spesial, nabi yang istimewa,
yang berbeda dari segala nabi yang pernah diutus. Jadi Tuhan Yesus dikatakan dia mengabarkan juga berita keselamatan, jalan keselamatan. Dia katakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan dia datang ke dalam dunia untuk mati di kayu salib, mengorbankan dirinya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah berita yang dia sampaikan. Berita keselamatan yang dia sampaikan kepada orang banyak, kepada kita sekalian. Jabatan seorang nabi yang menyampaikan segala sesuatu yang telah diperintahkan Tuhan Allah kepadanya. Nah, melihat jabatan Kristus sebagai nabi yang adalah tugas utamanya menyampaikan apa yang Tuhan Allah telah sampaikan untuk kita dengarkan, maka kita sebagai orang-orang Kristen, ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan di dalam Alkitab yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, maka kita harus mendengarkan, melakukan apa yang telah Dia katakan. Kita ingat di awal tadi, di dalam ayat bacaan kita, bahwa Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban dari setiap orang yang tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh nabinya. Jadi ketika Tuhan Yesus menyampaikan firman-Nya di dalam kitab suci, segala sesuatu yang tertulis, yang ada di tangan kita, yang bisa kita baca, maka roh kita sebagai umat Tuhan adalah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak boleh dipilih sesuai dengan kemauan kita. Kita harus melakukan semuanya yang disampaikan, dan kita harus percaya. Nah, tentunya sebelum kita lakukan firman Tuhan, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita percaya. Percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam firman-Nya adalah sesungguhnya apa yang dinyatakan Allah untuk kita. Sudah sejauh mana di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen kita melihat kitab suci sebagai firman yang sungguh-sungguh berasal dari Allah? Adakah kita memberikan waktu kita untuk membaca firman Tuhan setiap hari? Adakah roh di dalam hati kita selalu ingin mematuhi apa yang disampaikan oleh firman Tuhan? Saya teringat khotbah di akhir tahun kemarin dan juga di awal tahun. Bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan, kita yakin percaya bahwa di tahun ini oleh kemurahan Tuhan kita akan mendapatkan berkat. Tuhan menyediakan masa depan yang cerah, masa depan yang baik. Amin, puji Tuhan. Saya juga percaya hal itu. Tapi semua ini tidak akan diberikan kepada kita kalau kita sama sekali tidak punya kesukaan hati, kerinduan hati untuk membaca dan mematuhi apa yang Tuhan katakan. Berkat tidak akan pernah diturunkan Tuhan kalau tidak ada kepatuhan. Jadi kepatuhan yang harus kita perbaiki dulu. Sejauh mana kita melihat, memandang firman Tuhan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudahkah kita dengan pertolongan Tuhan mau melakukannya? Sudahkah kita menjalankan tugas kita sebagai umat Tuhan, mendengarkan apa yang dikatakan Nabi yang diutus oleh Allah untuk kita lakukan, untuk kita dengarkan? Nah, Bapak Ibu sekalian, sepanjang hidup kita sebagai seorang Kristen, kita akan memasuki proses penyucian, sanctification, artinya dalam keseharian kita akan diperbaharui dengan pertolongan Roh Kudus. Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kita harus bertumbuh dalam perjalanan iman kita sebagai orang Kristen. Jangan sampai tahun demi tahun lewat, kita tetap tidak ada perubahan sebagai seorang Kristen. Dan apa yang kita ketahui tentang firman Tuhan pun tidak bertambah banyak. Jadi mari kita punya satu roh kemauan yang besar untuk lebih lagi mengetahui apa yang firman Tuhan katakan, dan mau rela hati melakukan segala sesuatu yang firman Tuhan katakan untuk kita. Nah, kiranya Tuhan memberkati kita, menolong kita untuk bisa selalu hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi,
Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami mau mendengarkan firman-Mu, mau melakukan firman-Mu yang telah Engkau berikan, yang telah Engkau turunkan melalui para nabi-Mu. Bahkan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, telah Engkau utus untuk menyampaikan firman yang berasal daripada-Mu, untuk kami dengarkan dan untuk kami patuhi. Berikanlah kami kekuatan, pertolongan, untuk selalu hidup patuh kepada firman. Dan berilah kami juga hati yang selalu rela untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan perjalanan hidup kami sepanjang tahun ini, Tuhan yang terus kiranya memimpin, menuntun kami, menerangi jalan kami dengan firman-Mu, agar apa yang kami lakukan tidak hanya berhasil saja, tapi juga memperkenankan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.